Jadi ini rawan juga ya. Artinya kepinginkan jamaah itu berarti kan ada imam, ada makmum. Bagaimana menciptakan jamaah itu nyaman kan gitu. Sebaiknya juga imamnya juga nyaman, makmumnya juga nyaman. Lebih-lebih imamnya. Nah, oleh karena itu dianggap tidak sah orang yang punya penyakit ya, udur itu kan penyakit ya. Orang yang sering keluar ya besar gitu kan gitu ya. Itu sebaiknya tidak menjadi imam. Nanti saya terangkan kedua. Ini ijma ulama ya. Dari beberapa madzhab itu bersepakat seperti ini, sebaiknya tidak menjadi imam. Dan yang kedua itu adalah udur itu, maaf ini, orang yang sering keluar angin yang tidak segar. Ya, bahasanya ini angin yang tidak segar. Apa angin yang tidak segar itu? Kan ada angin yang segar. Angin yang tidak segar itu tanda petik, itu artinya orang yang maaf dia kerutan. Ini mungkin tidak ada orang kerutan di tangga saya itu banyak. Di Jepara itu keluar rumah itu mesti takut. Nah ini namanya dia ada udur sesungguhnya. Sebaiknya orang seperti ini tidak harus menjadi imam karena rawan. Secara tidak sadar dia harus menyadari saya itu kerutan, ya. Saya itu siti-siti belakang. Nah itu. Sekalipun dia ya nanti kita ketemu di mana, di keluarga kita di mana, disarankan seperti itu. Sebaiknya walaupun dia itu seorang yang ahli qiraah. Nah ini kan ahli qiraah yang kemana tuh ya? Ahli qiraah, bacanya bagus, tahfidz banyak hafalannya, tapi bisa juga terhalang. Dalam bahasa warisan itu mahjub ya. Mahjub itu terhalang karena punya udur-udur seperti itu ya. Udur-udur seperti itu dalam bidang bacaan yang bagus, dalam bidang tahfidz juga bagus, tapi sayang beliau itu ngerutan. Ya. Jadi ini juga harus dipertimbangkan dalam hal imamah. Ya, sholat berjamaah itu atau menentukan imam itu. Jadi kayak saya kalau belajar begini tuh, imam itu berarti kudu super gitu. Kalau bahasa Fatah ada spesial, ada biasa, ada super. Itu yang paling produk tebel itu apa? Fatah baik. Spesial atau super? Super itu telurnya berapa? 10. Ya, super dan jumbo gitu. 10. Jadi tapi tidak bahasa takut. Ini nanti ada istisnanya, ada perkecualian siapa kecuali siapa yang diperbolehkan. Jadi itu dihindari orang yang seperti itu. Nah, dari beberapa madhab itu mereka sebaiknya tidak menjadi imam. Nah, karena ada udur dianggap mereka itu udur gitu. Kemudian illa Malikiyah, kecuali Imam Maliki itu masih taraf membolehkan, tapi dari ini bukan sampai taraf dilarang, tapi hanya taraf sebagai makruh. Makruh itu artinya apa? Lebih baik tidak menjadi imam. Jadi artinya masih ada peluang untuk apa? Menjadi imam. Tidak kok sama sekali tidak gitu. Tapi masih bisa juga menjadi imam. Tapi ekstra hati-hati ya, gitu. Karena ada keterangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasulullah itu nggak betul. Ya, Rasulullah
manusia seperti kita, kan gitu kan. Manusia juga sering ke belakang, iya. Tapi dalam kritis sejarah ganti, ya sudah ya bukan Presiden Sarjito kan gitu. Tapi digantinya itu persepsinya itu. Mungkin hatinya sama, tapi dalam artian persepsi melihat alam, ya. Alam itu bisa juga paunia, bisa juga polia kan. Ketika proses diangkatnya menjadi diisrokan itu kan tugas besar si Jibril itu kan membedah. Jadi sebelum diangkat buruk itu, Rasulullah itu ketika pada tidur semua sampai sahabat-sahabat di sebelah kiri kanan Masjidil Haram atau Ka'bah itu kan dibangunkan sampai si Nabi Muhammad itu. Kemudian pertama proses pembedahan hati oleh siapa Jibril. Nah, kita nggak usah bicaranya juga soal si ngongkon itu nggak usah. Setan itu sering sekali menggoda orang yang setelah wudhu. Nah, ya, kali ini tidak disampaikan, nanti jaringan jadi was-was. Ya, setan itu sering menggoda orang yang setelah wudhu. Dia diragukan. Ya, diragukan. Karena apa? Diragukan dengan cara dia sering sekali delik. Itu bahasa Jawa Timur ya, saya kira. Ngumpet gitu ya di tempat-tempat yang sempit-sempit, kemudian diberi rasa orang itu. Artinya apa? Maaf ini ya, di antara maaf ini sekali tinggal dan tidak memberikan kenyamanan kepada orang yang ketika sudah bersuci. Akhirnya apa? Orang yang hatinya nanti banyak khauf, banyak syak ya, yang enggak punya istiqomahan pada apa itu, sering sekali dia itu kemudian tinggal di situ, ya kan? Kemudian siti-siti itu di situ tuh ada terasa. Dia kadang-kadang terasa itu kayak ono angin keluar. Nah itu. Kemudian yang satunya itu kok kayak ninggonku itu kok rodok kayak digini-gini kan gitu, kayak apa kering gitu ya. Nah gitu. Kalau terjadi dua hal itu pada kita di tempat-tempat yang sangat sensitif itu, jadi kan nggak usah banyak memikirkan. Karena apa? Karena itu biasanya godaan setan itu ada di situ, memberikan keraguan kepada orang yang bersuci. Nah, artinya apa? Itu tidak membatalkan wudhu, tapi meragukan orang yang punya syak dalam hatinya. Nah, dengan itu kalau bisa yakin saja, kalau ada wudhu ya sudah. Nah, itu. Gitu kan? Sebenarnya kalau ada godaan-godaan itu dianggap apa? Setan. Kecuali benar-benar terdengar. Maaf ya. Terdengar, yang kedua benar-benar terasa. Nah itu ada, terasa tapi ada. Atau benar-benar ono baunya. Nah itu kan, kan itu cepat gitu. Ya, iblis itu gede sehari sudah dewasa. Tapi memang tingkatannya ada senior, ya, ada junior, ada yang jenderal, gitu. Jadi bintang-bintang gitu. Nah, mereka itu organisasinya itu rapi. Ya. Jamaah Rodatul Naim itu bintang berapa ingatnya digoda. Ya. Sudah bintang atau belum? Saya kira kita belum sampai bintang yang goda kita. Baru tingkat apa? Berito itu. Apa itu tingkatan polisi itu kan ada yang tingkatan kopral atau apa itu masih. Tapi kalau
kalau yang sudah imannya sudah besar-besar, tingkatannya sudah syekh, sudah wali itu lebih lihai lagi. Makanya kadang-kadang ono wong ini bukan hadis, ono wong nyuting ini kemudian apa? Kemudian ketika salam gitu ya, assalamualaikum begini gitu ya, tangannya ada gini ya, terus tangannya yang wah assalamualaikum yang kiri ya begini gitu kan, ditanya kok gini-gini itu kenapa? Nyingkir di setan sing arep kudo ben melayu. Kenapa cuma gini, setan itu kuat kok gini ya tambah mepet. Kuat lagi kalau sholat kok palu. Sampingnya gini begitu salam, lalu ini diangkat pukul. Nah, pukul lagi. Ada seorang yang analogikan seperti itu, tapi nggak usah. Kita itu punya kekuatan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan itu. Jadi Bapak Ibu itu yang sering menggoda kepada kita. Maka sikap kita bagaimana ketika ada godaan-godaan seperti itu, ya, yang rawan-rawan seperti itu? Saya harapkan kalian itu punya aqidatul kuwatul aqidah. Artinya kekuatan akidah. Kalau bisa keraguan-keraguan seperti itu seharusnya dihilangkan. Jadi ini rahasianya setan sudah saya buka. Sehingga nanti jenengan ada seperti itu, katakan saja setan. Nah, karena walaupun orangnya ada setannya nggak ada, tapi kan ada perasaan itu, ya. Tapi ya jenengan cukup setan, sampai bujur sampai wah baik aku setan. Nah, berarti dia tidak ikut pengajian. Dikira jenengan setan ngono kuwi sampai ya. Sampai aja kok. Bojo sampean kalau anak sampean marah nanti anak sampean. Ibu itu ngopo ya? Orang-orang apa-apa kok setan. Ya makanya melu pengajian. Aku bilang digoda. Siapa sudah setan. Makanya saya katakan setan. Siapa setan ibu? Ya boleh. Bojo sampean ngono. Jadi ini sebenarnya rahasia. Makanya kalau tidak diungkap, jangan mungkin masih seperti itu, ya. Muda, tua, sama saja. Setan itu kan gitu. Jadi kita usahakan tidak ada asak fil qalbi, tidak ada keraguan, tidak ada sakit ini. Karena Muslim itu qawiyun, ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Jadi mukmin yang kuat. Kuat itu artinya tidak punya sak itu lebih baik, ya tak? Di sisi Allah daripada orang yang mukmin yang tidak kuat. Artinya apa tidak kuat itu? Siti-siti gerak. Makanya ada orang yang siti-siti wudu, wudu. Nah, saya dulu punya teman namanya Ghazali itu, satu kamar sama saya, gitu ya. Dia membaca bukunya Imam Ghazali saja, itu melihat jamaknya dulu dengan pakai kalimat ini kan, sufakum itu kan, luruskan sofnya, gitu. Itu dengan cari apa? Dengan cari melihat, oh Siti, aku nggak terlalu ngotot. Kesimpulannya adalah nanti. Tapi kalau buahnya sampai sana, berarti dia harus rada gitu, teriak. Seperti begini ibu-ibu ya. Azan itu begitu. Azan itu intinya apa? Manggil kan? Manggil dalam beritahu orang sana. Gitu. Makanya Bilal itu kalau ada menghadap ke kanan, nelok ke kiri, jadi gini. Wallahu akbar. Gitu kan? Ayo sholat. Ayo sholat. Itu adanya kalau kita kritis hadis loh ya. Redaksi hadis dan apa yang dibaca oleh siapa yang dibunyikan oleh Bilal itu mulai sana. Karena apa? Karena dia itu tempatnya itu cari tempat yang tinggi, bukan hanya tempat yang tinggi di atas pohon kurma.
Jadi kalau mau adzan mancal koma bisik. Ya, karena belum ada ini. Belum ada ini. Nah kalau tanpa begitu cuma di sini Allah Akbar Allahu Akbar. Ya orang ngomong kok diadani. Ngadani siapa? Inti dari adzan itu suaranya itu sampai tembus kepada siapa? Yang dipanggil itu. Kalau yang dipanggil itu kode wae kalau nggak dengar. Cuma yang terdengar di masjid. Oh masjid itu belum orang uang kok dipanggil. Kecuali kalau komat. Komat itu kan sudah ada orangnya. Nah, udah wabar ada apa? Hanya sekitar dimulai. Ayo mulai. Gitu. Komat itu. Orang sama yang jauh-jauh. Yang jauh tahu tadi sudah dipanggil apa? Ada. Nah ini kan sudah kumpul. Komat, komat. Menurut kan komat, komat. Artinya ngadek kok. Menurut dalam bahasa kita itu komat itu ngadek kok. Menurut apa ngadek kabe? Kayak Idul Fitri kalau monggo dimulai. Itu bisa jadi komat. Menurut hukuman kan gue. Nah nggak usah blok-blok menurut kan orangnya sudah ada di masjid.